Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bodoh, itu karena energimu sudah hampir habis. Telanlah pil ini. Pil ini mampu mengembalikan energimu dan juga menyembuhkan luka-lukamu. Tidak mau, aku tak sudi. Sus, tinju kera emas, duar, jeder. Karena kesal, Kim Kau kembali melesat dan meninju kera hitam itu sampai membuat kera hitam menabrak serta menumbangkan beberapa pohon lagi. Saat kera hitam akan berteriak kesakitan, Kim Kau kembali melesat mendekati kera hitam, namun tidak menyerangnya. Hanya melemparkan 2 butir pil langsung masuk ke dalam mulut kera hitam. Teriakan kera hitam tertahan, karena masuknya 2 pil langsung ke dalam tenggorokannya dan tidak tertahankan hingga tertelan oleh kera hitam kedua pil yang dilemparkan oleh Kim Kau. Setelah kedua pil masuk ke dalam perutnya, kera hitam merasakan arus energi penyembuhan dan arus energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Mau tidak mau, kera hitam duduk dan memejamkan matanya untuk memaksimalkan penyembuhan serta mengembalikan energinya. Kim Kau yang melihat kera hitam duduk dan menutup matanya hanya tersenyum. Kim Kau tidak mengganggu kera hitam untuk memulihkan dirinya. Setelah beberapa waktu lamanya, semua luka-luka kera hitam serta energinya akhirnya kembali pulih seperti sedia kala. Ngaum, awo, kera hitam melompat ke atas dan berteriak kencang. Matanya melotot menatap Kim Kau, sebenarnya dia sedikit bersyukur karena menerima 2 pil itu. Tapi yang membuatnya tidak senang adalah caranya Kim Kau yang memaksanya menelan 2 pil sekaligus. Kera emas sialan, sekarang, kamu akan menerima kemarahan kera hitam ini. Tinju kera iblis hitam, sus. Kepalan raksasa kera hitam menyerbu Kim Kau dari atas. Kim Kau yang melihat kera hitam langsung melancarkan serangan bukannya takut, dia malah menyeringai serta berteriak senang. Bagus, sekarang, kamu akan menjadi bahan yang bagus untuk latihanku. Tinju kera emas, duar, jeder. 2 tinju raksasa akhirnya berbenturan, tapi tapak kera hitam terpental sekitar 10 meter, dan merasakan kepalanya sakit. Sedangkan Kim Kau yang sedikit terdorong ke belakang terlihat tenang dan sambil memeriksa kepalanya, serta dengan santai menggembuskannya seakan-akan kepalan tangannya terkena debu. Lagi, sapuan kaki kera emas. Kera hitam juga tidak mau kalah, biarpun dia terpental namun dia tidak mengalami luka sedikit pun, hanya merasakan tangannya saja yang sedikit sakit. Siapa takut, serang, duar. Kim Kau yang menyimpan tongkatnya meladeni kera hitam dengan tangan kosong. Keduanya bertempur dengan ramai, namun Kim Kau masih menahan kekuatan sesungguhnya. Setelah bertarung sekitar 2 jam, akhirnya kera hitam duluan kelelahan karena terus-menerus bertarung menggunakan seluruh kekuatannya. Plak! Kepala bagian samping kera hitam terkena tamparan telapak raksasa Kim Kau, hingga membuat kera hitam terpental. Tanpa ragu, Kim Kau melesat dan mengeluarkan tinju emasnya. Tinju Tao emas, sus. Kera hitam yang tidak sempat melakukan perlawanan terpaksa menyilangkan tangannya di depan dada untuk menerima serangan Kim Kau. Brak, kera hitam kembali terpental. Kali ini dia benar-benar sekarat. Di dahi kera hitam itu tampak sebuah cahaya redup. Tanpa ragu, Kim Kau langsung mencakar cahaya redup di dahi kera hitam dan membunuhnya. Chen Wen yang melihat kerjaan Kim Kau hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena tidak menyangka kalau kera hitam dibunuh begitu saja oleh Kim Kau. Kenapa kamu membunuhnya? Kim Kau mengubah dirinya menjadi wujud manusia berusia 40-an tahun, dan dengan tingkah cengengesan serta sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal menjawab pertanyaan Chen Wen. Hehehe, maaf Tuan Muda, aku tidak suka melihat sifatnya. Karena dia sama sekali tidak menghargaiku. Tidak menghargaimu? Apa maksudmu? Chen Wen heran melihat sikap dari Kim Kau hari ini, dia biasanya tidak gila hormat. Kim Kau biasanya hanya gila bertarung,
Tapi hari ini ketika direndahkan oleh kera hitam, dia merasa sangat tidak terima. Inilah yang mengherankan Chen Wen. Tuan muda, tidak bisakah Tuan muda melihat perubahanku? Lihatlah dengan benar-benar, kumohon Tuan muda bisa melihat perbedaanku sekarang. Chen Wen melihat tubuh fisik dari Kim Kao, tapi dia tidak melihat perubahan lainnya kecuali Kim Kao kini sudah memiliki kekuatan Tao sejati dan telah berhasil bertransformasi. Namun transformasi di tubuh fisiknya tidak kelihatan, karena dia belum bertarung dengan seluruh kekuatannya ketika menghadapi kera hitam. Karena itu, Chen Wen dengan heran menggelengkan kepalanya menatap Kim Kao. Maaf, tapi aku tidak melihat ada perubahan denganmu Kim Kao. Mendengar kata-kata Chen Wen, ekspresi Kim Kao tampak sedih, karena Chen Wen sendiri tidak bisa melihat perubahannya. Tuan muda, coba lihatlah punggungku, apakah tidak ada perubahan? Kim Kao memutar tubuhnya dan memperlihatkan punggungnya, dan di sana Chen Wen melihat punggung Kim Kao terdapat sedikit tulang yang menonjol, tapi tidak ada yang lainnya. Dengan begitu, Chen Wen bertambah heran, dia pun berkata, apakah kamu terkena penyakit tulang? Mendengar kata-kata Chen Wen, Kim Kao menjadi kesal. Sehingga Kim Kao berkata kepada Chen Wen sambil mengeluarkan kemampuan evolusinya. Tuan muda, lihat dengan benar. Sus. Tiba-tiba tampak punggung Kim Kao tumbuh sayap yang mengembang dengan warna keemasan, memancarkan cahaya keagungan dan kewibawaan. Setelah memamerkan kondisinya kepada Chen Wen, Kim Kao kembali ke bentuknya semula, menjadi seorang pria berusia 40-an tahun. Luar biasa, kamu telah berhasil berevolusi menjadi kera yang hebat. Hanya itulah yang Chen Wen tahu, bahwa Kim Kao telah berevolusi menjadi lebih berwibawa dan tampak agung. Aduh, Tuan muda, aku telah berevolusi menjadi kera ras penguasa, dan kini statusku sudah setara dengan Phoenix Pek Hou, Qilin dan Xian Long. Mendengar keterangan Kim Kao, Chen Wen sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Kim Kao bisa berevolusi menjadi hewan iblis ras penguasa. Tidak banyak hewan iblis yang bisa berevolusi menjadi hewan ras penguasa, kalau tidak memiliki garis darah ras penguasa, biarpun kekuatannya sudah sangat tinggi. Tetap saja hewan iblis tersebut tidak bisa berubah menjadi hewan iblis ras penguasa. Bagus, tampaknya kamu memiliki garis keturunan ras penguasa. Hehehehe, Tuan muda, sekarang kita mau kemana? Oh, mari kamu temani saya ke utara, kita akan menemukan kota tempat tinggal manusia. Baiklah Tuan muda, tapi mayat kera hitam ini bagaimana? Semua hewan iblis bawahannya sekarang sudah tidak membutuhkan daging hewan iblis yang telah memiliki kekuatan Tao, karena di dalam dunia batu teratai kuncup. Sekarang mereka semua bisa segera memahami Tao karena adanya energi spiritual di dimensi alam Tao Chang ini, yang memang mengandung pemahaman Tao. Ambil saja, mungkin akan berguna kalau kita menjualnya di kota, karena kita tidak memiliki uang di alam ini. Mungkin harganya lumayan mahal di kota. Baiklah Tuan muda. Kim Kao memasukkan tubuh kera hitam ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian keduanya berjalan menuju arah utara. Selama dalam perjalanan ini, banyak hewan iblis yang sudah lari ketakutan ketika merasakan aura dari Kim Kao yang merupakan aura penguasa. Sehingga perjalanan mereka sangat lancar, selama seharian penuh mereka berjalan. Akhirnya sampailah mereka di tepi hutan menuju sebuah pemukiman penduduk. Saat itu, hari sudah gelap. Chen Wen bersama Kim Kao memasuki dunia batu teratai kuncup untuk beristirahat. Pagi harinya, Chen Wen membawa Kim Kao keluar dari dunia batu teratai kuncup untuk memasuki pemukiman penduduk. Saat Chen Wen memasuki pemukiman penduduk, dia melihat banyak penduduk itu memakai pakaian sederhana. Dalam hatinya, Chen Wen bergumam, mungkin ini termasuk desanya. Saat itu, Chen Wen berselisihan jalan dengan seorang pria tua. Tampaknya pria itu sangat sederhana, tapi ranahnya sudah setengah Tao sejati tahap akhir. Maaf kakek, kalau boleh tanya, saat ini kita berada di tempat apa namanya? Pria tua itu menatap Chen Wen dan Kim Kao, namun dia sedikit mengerutkan dahinya.
Karena dia melihat Chen Wen dan Kim Kau hanya seperti manusia biasa tanpa kultivasi. Di alam ini, manusia biasa sangat langka, dan sudah bisa dianggap sebagai sampahnya sampah, tapi orang tua itu tidak mau merendahkan Chen Wen serta Kim Kau. "Oh, anak muda, kalau boleh tahu, kamu dari mana?" "Maaf kek, kami dari seberang lautan, baru sebulan kami sampai di tepi hutan dekat lautan, lalu berjalan menuju ke tempat ini, dan pagi ini kami baru sampai." Mendengar kata-kata Chen Wen, orang tua itu mengerutkan dahinya lebih dalam, karena hal itu sungguh tidak mungkin terjadi. Karena Chen Wen dan Kim Kau adalah manusia biasa. Mana mungkin dia bisa datang dari hutan itu ke desa tempatnya berada? Bukankah kalau begitu mereka pasti sudah dimakan oleh hewan iblis, karena hewan iblis yang kuat-kuat berada di dekat tepi lautan. "Anak muda, apakah kamu mau berbohong kepada orang tua ini? Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menyeberangi hutan batas? Kalau kamu memang berasal dari pulau lainnya dan berjalan menuju ke desa ini, kamu sudah pasti ditelan oleh hewan iblis ketika memasuki hutan batas itu." Chen Wen lalu sedikit mengeluarkan auranya, yaitu setara dengan ranah setengah tao sejati tahap akhir. Sus, wus. Orang tua itu yang merasakan kekuatan Chen Wen sangat terkejut dan sedikit mundur. Dia tidak menyangka kalau Chen Wen memiliki kekuatan yang dapat dikatakan di desa itu termasuk kultivator elit. Tapi yang tidak disadari oleh orang tua ini, ketika dia bengong, Chen Wen telah berhasil menyerap pengetahuannya. "Tuan, permisi, maaf karena mengganggu Tuan," ucap Chen Wen lalu berlalu bersama Kim Kau tanpa memperdulikan orang tua itu lagi, karena kini dia sudah mengetahui bahwa ini adalah desa yang bernama Desa Tepi Hutan. Chen Wen mengajak Kim Kau menuju utara, karena di sana adalah pusat daratan ini. Menurut pengetahuan orang tua itu, di sana terdapat banyak kultivator kuat. Tujuan Chen Wen untuk terus memperkuat dirinya adalah untuk mendamaikan seluruh dimensi alam, sehingga kelak ketika dia tua, Chen Wen dapat hidup di alam manapun tanpa ditindas oleh siapapun dan tidak ada lagi kultivator kuat menindas kultivator lemah. Chen Wen akan membuat aturan-aturan baru di semua dimensi alam, karena itulah, dia perlu memperkuat dirinya dan juga harus pergi ke dimensi alam tertinggi. Dengan begitu, ketika dia berhasil menjadi salah satu kultivator terkuat di alam semesta ini, maka suara Chen Wen akan didengar oleh seluruh dimensi alam dan dituruti, karena itulah dia harus menuju ke pusat daratan. Karena di sana dia merasa bisa mendapatkan teknik kultivasi tingkat Tao. Karena saat ini, teknik kultivasi Chen Wen sudah tidak memadai bila digunakan melatih ranah Tao. Chen Wen dan Kim Kau yang baru saja keluar dari desa tepi hutan menuju ke arah timur. Setelah keluar dari desa tersebut, Chen Wen dan Kim Kau melesat menggunakan kecepatan terkuat mereka. Karena Chen Wen tahu, untuk pergi menuju pusat daratan yang bernama benua Piansing, jarak yang harus mereka tempuh mencapai puluhan juta kilometer. Dengan ranah mereka saat ini, untuk menempuh jarak puluhan juta kilometer, mereka masih memerlukan waktu seharian penuh. Karena Chen Wen belum mengenal wilayah ini, maka dia tidak bisa menggunakan seni teleportasinya untuk mempersingkat waktu. Keduanya melesat tanpa singgah-singgah lagi ketika mereka melewati beberapa desa maupun kota kecil yang ada di sepanjang jalan. Hanya saja, terkadang mereka bertemu dengan beberapa hewan iblis yang memiliki kekuatan hebat menghadang perjalanan mereka. Namun, tanpa ragu, Kim Kau langsung membunuh semua hewan iblis yang menghalangi perjalanan mereka. Dan semua mayat hewan iblis itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Kim Kau. Tapi semua inti taunya diambil oleh Kim Kau, karena akan digunakan di dalam dunia batu teratai kuncup untuk penghuni dunia tersebut. Tapi pada saat sekitar jam 2 siang, Chen Wen dan Kim Kau terpaksa berhenti di sebuah kota yang tampaknya sangat ramai. Kota tersebut tidaklah luas, tapi bila dibandingkan dengan kota-kota yang ada di alam dewa legendaris, kota ini jauh lebih luas lagi. Bahkan beberapa kali lipat lebih luas daripada pusat kota di alam dewa legendaris. Chen Wen dan Kim Kau dapat melihat ribuan kultivator di ranah Tao sejati,
di berbagai tahapan sampai tahap akhir sepertinya berkumpul di kota tersebut. Kota yang bernama Golingtian ini biasanya tidak seramai ini, tapi hari ini, banyak kultivator dari dimensi alam Taochang mendatangi kota ini, dikarenakan di luar kota Golingtian terdapat sebuah pusaran misterius yang tiba-tiba muncul. Dari pusaran itu menyebar energi yang sangat aneh tapi sangat kuat serta sangat murni. Biasanya pusaran itu akan membuka sebuah portal yang bisa membawa para kultivator menuju sebuah alam yang penuh dengan harta surgawi, tapi mengandung resiko kematian yang sangat tinggi. Kejadian ini seperti terbukanya sebuah dimensi alam misterius di alam bawah, yang hanya terbuka beberapa ratus tahun sekali, karena waktu terbukanya pusaran portal menuju dimensi alam misterius sudah diprediksi oleh berbagai kekuatan dari seluruh penjuru alam Taochang. Kultivator dengan ranah di bawah Raja Tao akan mulai berkumpul di kota Golingtian. Karena pusaran misterius itu hanya bisa dimasuki oleh kultivator dengan ranah di bawah Raja Tao sejati. Sedangkan di ranah Raja Tao, kalau berani memasuki pusaran misterius, maka tubuhnya akan dihancurkan tanpa sisa. Chen Wen dan Kim Kao langsung memasuki kota Golingtian tanpa ragu, apalagi kota Golingtian saat ini tidak memeriksa tamu yang masuk ke kota Golingtian. Sesampainya di jalanan kota Golingtian, Chen Wen mencari keberadaan kamar dagang. Karena dia tahu, saat ini, dia tidak memiliki uang yang berlaku di dimensi alam Taochang. Beberapa saat kemudian, Chen Wen melihat ada sebuah kamar dagang, mereka pun memasukinya. Saat masuk ke kamar dagang itu, Chen Wen dan Kim Kao disambut seorang pria muda dengan ranah setengah Tao sejati tahap kedua. Selamat sore kedua tuan-tuan, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, kami ingin menjual tubuh hewan iblis. Apakah kamar dagang ini menerima tubuh hewan iblis? Oh, tentu saja. Tapi tubuh hewan iblis itu harus telah mencapai kekuatan setara ranah Tao sejati tahap menengah. Ya, kami memilikinya. Di manakah kami bisa mengeluarkannya? Chen Wen melihat sekeliling tempat itu yang kini ramai oleh pengunjung. Ada yang membeli berbagai bahan untuk sumber daya kultivasi dan juga sumber daya pembuat senjata spiritual. Pelayan itu yang mendengar kata-kata Chen Wen lalu dengan sopan berkata, "Tuan, bolehkah saya melihat sebentar mayat hewan iblis apa yang Tuan bawa?" "Oh, boleh." Kim Kao segera menyerahkan cincin penyimpanannya dan menyerahkan kepada pelayan itu untuk dilihat isinya. Saat pelayan itu mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melihat isi dari cincin penyimpanan itu, wajahnya langsung berubah, lalu kembali menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Kim Kao. "Tuan-tuan, maafkan karena tadi saya masih kurang sopan dalam menyambut tuan-tuan, karena mayat hewan iblis itu cukup banyak dan juga merupakan hewan iblis tingkat tinggi, maka saya tidak memiliki kualifikasi untuk melayani tuan berdua. Mari saya antarkan tuan berdua menemui manajer kamar dagang ini." Setelah itu mereka dibawa ke lantai atas. Di sana terlihat banyak barang-barang spiritual tingkat tinggi yang disusun dengan rapi. Di sebelah depan, terlihat ada beberapa ruangan seperti ruang kerja. Pelayan itu membawa Chen Wen dan Kim Kao menuju sebuah pintu yang merupakan ruang milik manajer kamar dagang. "Tok tok tok, siapa?" Terdengar suara sahutan dari balik pintu. Segera pelayan itu menjawab, "Tuan manajer, saya membawa dua tuan muda yang akan menjual tubuh hewan iblis. Apakah tuan manajer memiliki waktu?" Di dalam ruangan tampak seorang pria dengan tubuh gemuk dan memiliki wajah bulat. Di depannya terdapat sebuah meja mewah yang terbuat dari batu giok kualitas tinggi dan di atas meja terdapat beraneka barang-barang mewah lainnya dan kertas serta kuas tulis. Menganggukkan kepalanya dan berkata, "Persilahkan kedua tuan itu untuk masuk." "Baik, terima kasih tuan manajer." Chen Wen dan Kim Kao lalu disuruh masuk, dan keduanya pun menganggukkan kepalanya dan masuk ke ruangan tersebut. Sang manajer mempersilahkan Chen Wen serta Kim Kao untuk duduk. Dia menatap wajah Chen Wen dan Kim Kao sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kedua tuan, kalian akan menjual tubuh hewan iblis menurut pelayanku. Bolehkah saya melihatnya?"
Kim Kau segera mengeluarkan cincin penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan mayat hewan iblis dan menyerahkannya kepada sang manajer gemuk itu. Silahkan diperiksa, Tuan Manajer. Sang manajer memeriksa isi cincin dengan kekuatan jiwanya, saat melihat isi cincin penyimpanan dengan memasukkan kekuatan jiwanya. Sang manajer merasakan jiwanya bergetar. Karena di dalam cincin itu terdapat lebih dari 10 mayat hewan iblis dengan kekuatan setara dengan Raja Tao, dari tahap awal sampai tahap menengah. Manajer segera menghitung harga dari mayat-mayat hewan iblis dan meletakkan cincin penyimpanan di atas meja dengan hati-hati, seakan-akan takut isinya rusak. Tuan-tuan, semua mayat hewan iblis itu berjumlah 16 ekor dan kami dari kamar dagang Wang Bao dapat menawarkan harga 8 juta batu Tao tingkat menengah. Itu juga dikarenakan semua mayat hewan iblis itu sudah tidak memiliki inti Tao-nya lagi. Bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Karena memang tidak tahu harga tubuh hewan iblis, dan memang sang manajer juga sangat menghargai mayat tersebut, maka harga yang ditawarkan juga tidak rendah. Chen Wen terdiam sejenak, sehingga membuat sang manajer takut kalau Chen Wen akan membatalkan transaksi. Dia segera menambahkan harganya. Baiklah, begini saja, saya akan membelinya dengan harga 5 juta batu Tao tingkat tinggi. 1 batu Tao tingkat tinggi setara dengan 3 batu Tao tingkat menengah, itu artinya manajer membeli harga 16 mayat hewan iblis dengan harga yang setara dengan 15 juta batu Tao tingkat menengah. Saya bersedia menjualnya. Chen Wen langsung berkata dengan tegas, padahal kalaupun sang manajer tidak menaikkan harganya, dia juga akan menjualnya, dan sekarang sang manajer menaikkan harganya. Chen Wen segera setuju. Dengan santai, manajer mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikan kepada Chen Wen sambil tersenyum. Dia berkata, Tuan, di dalam cincin penyimpanan ini terdapat batu Tao tingkat tinggi sebanyak 15 juta batu Tao tingkat tinggi, silahkan diperiksa. Chen Wen mengambilnya dan memeriksanya. Baru kali ini Chen Wen melihat batu Tao dan sedikit terkejut, karena batu Tao ini mengandung esensi pemahaman Tao yang lebih murni dari energi sejati di luar. Baik, terima kasih Tuan Manajer, kami permisi. Tuan-tuan, malam ini gedung dagang kami akan mengadakan pelelangan. Kalau tuan-tuan berminat, Anda berdua kami undang untuk menghadiri pelelangan kami. Ucap sang manajer sambil menyerahkan sebuah kartu undangan yang terlihat mewah. Itu adalah kartu undangan kelas VIP. Chen Wen dengan senang hati menerima kartu undangan tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kedua tuan, Anda juga berhak mendapatkan diskon sebanyak 20% dari rumah dagang kami, karena kalian sekarang sudah menjadi mitra kami. Oh, terima kasih Tuan Manajer, kami permisi. Chen Wen dan Kim Kau akhirnya keluar dan mencari penginapan. Saat keduanya keluar dan turun dari lantai atas, tampak salah satu pria yang dikawal oleh 4 orang kultivator ranah Raja Tao tahap ketiga sedang berjalan memasuki kamar dagang. Chen Wen segera menyerap pengetahuan pria tersebut dan mendapati bahwa pria tersebut datang ke tempat ini karena akan memasuki pusaran misterius juga. Dan dari ingatan pria tersebut, Chen Wen akhirnya mengetahui bahwa praktisi yang bisa masuk ke dalam pusaran tersebut adalah kultivator di bawah ranah Raja Tao. Setelah mendapatkan ingatan pria tersebut, Chen Wen segera keluar dari kamar dagang dan mencari penginapan. Setelah mendapatkan penginapan, Chen Wen membawa Kim Kau pergi berjalan-jalan di kota Golingtian. Sampai hari menjelang gelap, Chen Wen bersama Kim Kau mendatangi kamar dagang dan mengikuti acara lelang. Chen Wen dan Kim Kau mendapatkan sebuah ruangan VIP nomor 3 di pelelangan yang dilaksanakan oleh rumah dagang tempat Chen Wen menjual tubuh hewan iblis. Para hadirin yang terhormat, selamat datang di pelelangan rumah dagang Chin Yung. Malam ini, kami akan melelang berbagai barang langka simpanan beberapa kultivator yang berasal dari dimensi misterius, yang akan terbuka beberapa hari lagi. Terdengar suara pembawa acara lelang menyapa para peserta lelang. Semua peserta lelang sangat antusias, karena barang yang dilelang adalah barang-barang yang dulunya berada di dalam pusaran misterius.
Semua harta yang berasal dari pusaran tersebut biasanya adalah harta-harta surgawi yang sangat langka. Tuan Xia, kalau memang barang tersebut berasal dari pusaran misterius, kenapa malah dilelang? Apakah karena harta tersebut tidak bisa digunakan? Terdengar salah satu peserta lelang yang berada di ruang VIP bertanya kepada pembawa acara. Pembawa acara tersenyum itu misterius ketika mendengar pertanyaan salah satu peserta. Dan semua peserta juga mempertanyakan hal yang sama dalam hati mereka, tapi tidak ada yang berani langsung mempertanyakannya. Karena rumah dagang Chin Yung yang menyelenggarakan lelang adalah eksistensi yang sangat kuat di dimensi alam Taochang. Benar juga, kalau memang harta tersebut tidak berguna. Buat apa dilelang? Siapa pula yang mau membeli harta yang langka tapi tidak berguna? Mungkin saja harta tersebut tidak berguna terhadap beberapa kultivator, tapi bisa berguna untuk kultivator lainnya. Aku yakin, semua harta tersebut tidak bisa digunakan juga oleh kita. Kalau memang berguna, rumah dagang Chin Yung pasti sudah menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Bisik-bisik di antara para hadirin peserta lelang mulai terdengar. Pembawa acara lelang sengaja membiarkannya sebentar. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum cerah. Para hadirin yang terhormat, memang harta yang akan kami lelang merupakan barang-barang yang berasal dari pusaran misterius. Harta tersebut ditemukan pada akhir pembukaan pusaran misterius beberapa ratus tahun yang lalu. Namun harta tersebut bukanlah milik rumah dagang kami. Harta-harta itu dilelang atas permintaan penemu-penemunya, karena penemunya sudah tidak memerlukannya lagi. Dan atau tidak bisa membuka rahasia di dalam harta tersebut. Memang harta yang akan dilelang adalah bukan milik satu orang, harta tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yang telah menemukannya di pusaran misterius. Ada beberapa rahasia yang melingkupi harta-harta tersebut, sehingga tidak mampu dibuka oleh para penemunya. Sebagian juga merupakan harta yang tidak sesuai dengan orang yang menemukan harta tersebut. Semua hadirin terdiam beberapa saat, kemudian kembali riuh, dan salah satunya langsung berteriak. Tuan Xia, segera buka lelangnya, kami sudah tidak sabar untuk melihat barang yang akan kalian lelang hari ini. Sambil tersenyum, pembawa acara segera berkata kepada semua hadirin. Baiklah, karena semuanya sudah tidak sabar, maka kami akan segera membuka lelang pertama. Si pembawa acara melirik ke samping kanan belakangnya, di mana seorang wanita dengan pakaian ketat dan seksi maju sambil memegang sebuah nampan yang berukuran setengah meter, tertutup oleh secarik kain berwarna merah. Para hadirin, di lelang pertama ini, kami menghadirkan sebuah harta yang tertutup oleh formasi yang sangat aneh dan tidak mampu dibuka oleh para ahli formasi dari rumah dagang kami, dan juga belum dapat dibuka oleh pemiliknya sampai sekarang. Sambil membuka nampan yang tertutup kain merah itu, maka terlihatlah sebuah benda yang seperti peti dari logam yang di atas logam tersebut terdapat pola-pola aneh, dan terkadang malah terlihat abstrak, tapi membawa aura yang sangat misterius dan juga sangat kuno. Peti yang berukuran sekitar 30-an cm dengan ketebalan sekitar 10 cm memiliki berat sewajarnya, yaitu sekitar 30 kg. Kami tidak tahu, di dalamnya terdapat harta apa, karena sampai sekarang belum ada yang bisa membukanya. Maka kami akan membuka harga 50 batu tao kualitas menengah. Semua peserta lelang langsung menyebarkan persepsi jiwa mereka untuk memeriksa harta apa yang dilelang tersebut. Namun ketika kekuatan jiwa mereka akan mendekati harta aneh tersebut, semua persepsi jiwa dipentalkan oleh aura yang terdapat di benda tersebut. Kalau mau melihat benda itu secara nyata dan terperinci, terpaksa harus berjalan mendekati harta tersebut. Begitu juga dengan persepsi jiwa Chen Wen, juga ikut terpental, hingga membuat Chen Wen sangat terkejut dan tidak menyangka ada harta yang bisa mementalkan persepsi jiwanya. Kami akan membawa harta ini ke hadapan para hadirin, agar semua hadirin bisa melihat secara terperinci. Kami tahu, semua persepsi jiwa tidak akan bisa mendekati harta ini, jadi inilah yang bisa kami lakukan untuk menghilangkan rasa penasaran Anda semua.
Asisten wanita itu lalu membawa nampan itu untuk diperlihatkan kepada para peserta lelang. Sedangkan di kamar VIP, semua pesertanya mendapatkan gambar benda misterius itu yang dilukiskan ke dalam sebuah kertas, sehingga semua peserta di ruang VIP dapat melihatnya dengan jelas. Chen Wen mengerutkan dahinya melihat benda tersebut di dalam lukisan. Chen Wen berpikir lumayan lama. Sepertinya pola ini terlihat abstrak, tapi sebenarnya ini adalah sebuah pola formasi yang memiliki tingkatan yang tidak diketahui. Chen Wen mencoba mempelajari pola abstrak yang dilukiskan kembali di sebuah kertas dan dibagikan kepada setiap penghuni ruang VIP. Setelah mempelajari serta menghafal bagian-bagian pola, Chen Wen memejamkan matanya untuk melihatnya melalui pikirannya serta menghubung-hubungkan beberapa pola yang telah dikenalnya selama ini. Tapi semakin dia mendalami pola tersebut, Chen Wen semakin tidak mengerti tentang pola yang ada di peti logam tersebut. Sementara itu, di pelelangan, setelah asisten wanita itu memperlihatkan kepada para peserta lelang pola-pola yang ada di peti logam, kini pembawa acara membuka suara lagi dan bertanya kepada semua peserta lelang. Karena semuanya telah melihat dengan jelas apa yang kami tawarkan, kami akan memulai pelelangan barang ini dengan harga awal 50 batu tau kualitas menengah, dan penawaran dinaikkan paling sedikit 5 batu tau kualitas menengah. Sesaat setelah mengumumkan harganya, semua peserta lelang masih terdiam. Hampir semua peserta lelang masih mengerutkan dahi mereka memikirkan pola-pola abstrak dan aneh itu. Sampai beberapa menit kemudian, tidak ada satupun peserta lelang yang membuka suara untuk menawar. Ekspresi pembawa acara juga sedikit kecut dengan reaksi para peserta lelang. Beberapa saat kemudian, salah satu peserta lelang berkata, "Tuan Xia, sepertinya barang tersebut sangat aneh dan tidak berguna. Kami tidak tertarik sedikit pun, karena tidak ada cara untuk mengetahui isi dari peti kecil itu. Apakah pihak Anda pernah mencoba menggunakan senjata ilahi untuk mencoba membukanya dengan paksa?" Dengan tersenyum pahit, pembawa acara yang bernama Xia Kim menganggukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Benar, kami juga sudah pernah mencoba membuka secara paksa peti ini menggunakan berbagai senjata ilahi, namun semua senjata tidak mampu menggores peti ini sedikitpun." Kalau begitu, artinya, peti ini dibeli dengan harga semahal itu adalah untuk sia-sia belaka dan tidak memiliki arti. Benar, kalau semua harta yang dilelang seperti itu, maka dapat dikatakan barang lelang kali ini hampir dapat dikatakan tidak berguna. Para peserta lelang mulai berbisik-bisik membicarakan tentang harta yang dilelang kali ini. Chen Wen sendiri yang merupakan ahli formasi yang memiliki tingkatan ahli formasi yang tinggi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, tapi kalau diberi waktu lebih lama, dia yakin mampu sedikit mempelajari formasi tersebut. "Tuan Xia, jangan-jangan pola-pola yang terukir di peti itu adalah pola-pola palsu, karena kami melihat pola-pola itu terlihat sangat abstrak." Banyak peserta lelang yang menganggukkan kepala mereka. Chen Wen yang juga penasaran ingin mencoba untuk mempelajarinya, karena peti itu membawa aura yang membuatnya sedikit tertarik. "Kami berani membayar 50 batu tau kualitas menengah." Chen Wen sengaja tidak menaikkan harga harta tersebut, karena dia sendiri tidak yakin dapat membuka peti itu. Ketika suara Chen Wen terdengar, semua orang menatap ke ruang VIP yang tertutup dengan pikiran yang menyayangkan. "Tuan yang di ruang VIP nomor 3, apakah Anda tidak salah? Buat apa Anda membeli harta yang tidak berguna itu?" Terdengar salah satu peserta lelang bertanya kepada Chen Wen, tapi dengan santai Chen Wen menjawab, "Saya juga tidak tahu bagaimana cara membukanya. Saya hanya penasaran saja dengan harta itu, sedangkan ketika melihat polanya, saya sendiri tidak yakin kalau itu adalah pola formasi. Jadi maksud Tuan, kalaupun tidak bisa dibuka, maka hanya akan menjadi pajangan saja." Mungkin, akhirnya barang pertama dibeli oleh Chen Wen, karena tidak ada saingan seorang pun. Maka Chen Wen membelinya dengan harga awal, yaitu 50 batu tau kualitas menengah. Setelah Chen Wen membeli peti perunggu tersebut, tidak ada lagi satu orang pun yang memperhatikan Chen Wen karena mereka semua menganggap
barang yang dibeli oleh Chen Wen tidak berguna sama sekali. Biarpun peti tersebut terlihat sangat misterius, namun kalau tidak ada harapan untuk membukanya, maka hal itu sangat sia-sia untuk dibeli ataupun diperebutkan. Saudara dan saudari sekalian, untuk barang kedua ini, kami telah mengujinya. Beberapa saat kemudian, wanita asisten pembawa acara membawakan sebuah peti yang memiliki ukuran panjang yang hampir 1,5 meter dan lebar sekitar 20 cm. Pembawa acara membuka peti tersebut dengan santai. Ketika peti dibuka, aura yang sangat dingin serta niat membunuh yang sangat pekat menyelimuti seluruh ruang lelang, hingga dapat membuat orang menggigil kedinginan. Perlu para peserta lelang ketahui, pedang ini adalah pedang pembunuh yang sangat kuat, tapi perlu diingat, siapapun yang tidak memiliki kekuatan jiwa yang memadai, maka ketika menyentuh pedang ini, maka pikirannya akan dikuasai oleh roh dalam pedang. Tapi siapapun yang bisa menguasai pedang ini, maka kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Kami menyebutnya sebagai pedang iblis pembunuh. Kami membuka harga awal 500 batu tau kualitas menengah. Semua peserta lelang menjadi bersemangat, biarpun pedang itu dapat menguasai pikiran, namun masih banyak harta yang bisa digunakan sebagai perisai jiwa untuk menahan kekuatan roh di dalam pedang. Tapi yang utama adalah, pedang itu mampu meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Hal itu sangat membantu mereka ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. 800 batu tau kualitas menengah, 1000 batu tau kualitas menengah, 5000. Hanya dalam beberapa menit saja, harga pedang itu naik sampai hampir 500.000 batu tau kualitas menengah. Chen Wen sendiri tidak tertarik dengan pedang tersebut, karena dia merasakan aura yang haus darah, itu seperti pedang iblis yang sangat kejam. Chen Wen sendiri sangat sibuk mempelajari pola-pola yang terukir di dalam peti yang dibelinya tadi. Sampai hampir semua barang lelang sudah dikeluarkan, Chen Wen masih sibuk mempelajari pola-pola abstrak yang ada. Tiba-tiba saat pembawa acara lelang mengeluarkan sebuah tombak yang berwarna hitam pekat, serta memancarkan aura logam dan sangat berwibawa, Kim Kao segera berkata kepada Chen Wen dan berharap Chen Wen bisa membelinya. Tuan muda, lihatlah, kalau aku tidak salah, itu adalah tongkat milik Kaisar Kera di zaman dahulu kala. Karena auranya sangat familiar dengan energi yang ada pada tubuhku. Chen Wen yang tadinya sedang memejamkan mata lalu membuka matanya dan memperhatikan tongkat tersebut. Tongkat yang dipegang oleh pembawa acara tidak memancarkan aura apapun. Dan terlihat tongkat itu usang. Saudara sekalian, ini adalah tongkat ajaib yang memiliki kekerasan yang sangat luar biasa. Bahkan senjata ilahi milik rumah dagang kami telah rusak beberapa buah ketika diuji dengan tongkat ini. Biarpun tongkat ini tidak memancarkan aura apapun, tapi kekerasannya jangan diragukan lagi. Untuk harga awal, kami membukanya dengan harga 800.000 batu tau kualitas menengah. Hampir semua peserta lelang menatap tongkat yang ada di tangan Tuan Xia Kim dengan tidak berdaya. Memang para kultivator suka dengan kualitas dari senjata yang sangat keras. Namun kalau senjata itu tidak mampu membantu mereka dalam meningkatkan daya tempur, maka senjata tersebut hanya ibaratkan sebuah besi saja sebagai senjata. Selebihnya tidak berguna sedikitpun dan bahkan tidak bisa dibanggakan, karena bentuk fisiknya terlihat sudah usang dan karatan. Apalagi harganya sangat mahal, kalau hanya untuk membeli besi tua yang keras saja, maka masih banyak senjata sejenis begitu dan harganya juga tidak terlalu mahal, paling hanya memerlukan batu tau sebanyak 100 buah batu tau kualitas menengah. Chen Wen juga memperhatikan tongkat tersebut, dan dia juga tidak bisa merasakan aura apapun dari tongkat tersebut. Kim Kao, apakah kamu yakin tongkat itu milik Kaisar Kera? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Dengan yakin, Kim Kao berkata kepada Chen Wen, Tuan muda, percayalah, tongkat itu hanya bisa diaktifkan dengan darah keturunan Kaisar Kera. Apakah kamu adalah keturunan darah Kaisar Kera? Soal itu, aku tidak tahu, tapi ada rasa panggilan dari tongkat itu kepada batinku. Baiklah.
Kami membeli 800.000 untuk tongkat usang itu. Chen Wen berteriak menawar harga tongkat yang dipegang oleh pembawa acara. Mendengar teriakan Chen Wen, semua peserta menjadi bingung, karena barang-barang yang dianggap tidak berguna oleh semua peserta kini malah ditawar oleh Chen Wen. Tuan, apakah Anda khusus membeli barang rongsokan? Dari awal Anda sudah membeli peti yang tidak bisa dibuka dan tidak berguna. Sekarang kembali Anda menawar tongkat karatan dan tidak banyak berguna dengan harga yang sangat tinggi. Hehehe, saya hanya suka melihat barang kuno saja, lagi pula, kalau tidak berguna. Mungkin saya akan mendatangi pandai besi untuk membuat sebuah senjata yang sesuai denganku. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua peserta mengejeknya, karena dengan harga 800.000 batu tau kualitas menengah, mereka bisa membeli bahan pembuat senjata yang berkualitas terbaik, bahkan bisa membuat sebuah senjata tingkat ilahi beberapa batang. 800.000 satu kali, 800.000 dua kali, 850.000 batu tau kualitas menengah. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar VIP nomor 5, dari suaranya, dia adalah seorang wanita. Chen Wen mengerutkan dahinya lalu mengaktifkan mata ilahinya melihat siapa yang ada di ruang VIP nomor 5 itu. Semua formasi penghalang pandangan dan formasi penghalang persepsi jiwa tembus oleh mata ilahi Chen Wen. Di dalam ruangan itu, Chen Wen melihat dua wanita setengah baya dan 3 orang pria tua sedang duduk dengan wajah santai. Tetua, aku curiga, tongkat ini memiliki arti bagi orang yang ada di kamar VIP nomor 2 itu. Terdengar wanita itu bertanya dengan pelan-pelan kepada pria tua di sampingnya, dan dialah yang menawar tongkat yang diinginkan oleh Kim Kao. Dia hanya penasaran saja dengan tongkat itu, sehingga dia ingin mencoba membelinya. Dia sudah mendapatkan beberapa harta dari pelelangan ini, seperti pedang iblis dan beberapa item lainnya. Nona, tapi tongkat itu tidak memiliki aura apapun. Saya telah memeriksanya dengan persepsi jiwaku, dan saya bisa melihat kedalaman isi tongkat itu, dan tampaknya hanyalah terbuat dari besi keras saja, dan tidak ada istimewanya sama sekali. Sambil tersenyum manis dan berwibawa, wanita setengah baya itu menjawab kata-kata dari orang tua di sampingnya. Tidak apa-apa, hitung-hitung membantu menaikkan harga dari orang yang menjual tongkat karatan itu. Tapi Nona, bagaimana kalau dia mengundurkan diri? Kita masih memerlukan batu tau yang banyak untuk membeli item terakhir. Chen Wen yang melihat ruang VIP nomor 5 dengan seksama, lalu melihat sekeliling para peserta, kemudian setelah yakin, Chen Wen berteriak. 855 batu tau kualitas menengah. Dan kalau ada yang berminat menawarkan harga lebih tinggi, saya menyerah. Chen Wen berkata seperti itu, agar orang yang menawar lebih tinggi mempertimbangkan kembali, apakah akan membeli tongkat besi karatan itu atau tidak. Karena tadi ketika dia mengaktifkan mata ilahinya, dia memang tidak bisa mendengar percakapan orang di ruang VIP nomor 5. Tapi dari mimik dan mulut dari pria di sebelah wanita itu, dia bisa menafsirkan apa yang mereka bincangkan, jadi Chen Wen memutuskan untuk pura-pura menyerah. Benar saja, wanita yang ada di ruang VIP nomor 5 tertegun, dan tidak berani menaikkan harga tongkat itu lagi. Apalagi pria tua di sebelahnya juga memperingatkannya. Nona, sepertinya orang yang ada di ruang VIP nomor 2 memang benar-benar membelinya dengan niat ingin mempelajari tongkat tersebut. Lagi pula tongkat itu tidak berarti apa-apa bagi kita, itu hanyalah besi tua yang tidak berguna. Saya harap non jangan lagi menawar. Lagi pula, uang yang kita bawa hanya tinggal 2 juta batu tau kualitas menengah, takutnya tidak akan cukup untuk membeli item yang dibutuhkan oleh Patriark. Tapi, perasaanku mengatakan, bahwa tongkat ini memang tidak biasa. Terserah Nona saja, lagi pula, kalau uang kita tidak cukup buat membeli item yang diinginkan oleh Patriark, kami tidak berani bertanggung jawab. Wanita itu sambil menggigit bibir bawahnya menatap tongkat karatan itu, lalu dengan tekad bulat dia berteriak. 900.000 batu tau kualitas menengah. Nona, kamu. Pria tua di samping wanita itu terkejut dan merasa sangat tidak senang,
Begitu juga wanita yang ada di sebelahnya mengerutkan dahinya menatap wanita yang menawar tongkat itu. Pembawa acara kembali menghitung, tapi setelah hitungan ketiga, Chen Wen tidak lagi menaikkan harganya. Kim Kao hanya bisa gigit jari, dan berkata dengan berbisik kepada Chen Wen. "Tuan muda," ucap Kim Kawik langsung dipotong oleh Chen Wen. "Kim Kao, tenanglah. Tongkat itu akan menjadi milikmu, tapi kamu harus bersabar." Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.